يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Taha, Allah yang Maha Tahu. Apa maksudnya dengan kalimat Taha? Kami tidak menurunkan Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, untuk menyusahkanmu. Quran tidak kami turunkan kepadamu untuk membuat kamu susah, melainkan ia adalah peringatan bagi hamba yang punya rasa takut kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Taha ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Apa Ibu yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih panjangkan usia kita. Allah sehatkan fisik, akal fikiran dan hati sanubari kita. Allah mudahkan kita untuk menjawab seruan-seruannya. Semoga Allah terima ketaatan kita dan lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik dalam segala kebaikan, teladan utama dalam segala ketaatan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya, dan kelak Allah kumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang mulia, kita masih berada di pekan pertama di 2023. Alhamdulillah 2022 sudah selesai dan kita sekarang berada di 2023. Biasanya akhir tahun itu adalah saat-saat melakukan evaluasi. Sudah selesai setahun kemarin, kira-kira seperti apa perjalanan hidup kita. Dalam At-Taha disebutkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Siapa yang hari ininya lebih baik dibanding hari kemarin, berarti dia beruntung. Dan siapa yang yaumuhu mithla yaumihi, sama dengan hari pada hari ini dengan hari yang kemarin, fahuwa maghbun, itu kategorinya tertipu. Dan wal iyadu billah, man kana yaumuhu syarran min amsihi, jika ada orang yang hari ininya lebih buruk dibanding hari yang kemarin, fahuwa mal'un, itu tercela, terkutuk bahkan. Selesai kita sudah. Dan di awal tahun biasanya orang punya cita-cita, punya mimpi, punya harapan, yang disebut dengan resolusi. Masing-masing orang punya. Ini target di tahun ini. Ini cita-cita di tahun ini. Ini harapan di tahun ini. Alhamdulillah mungkin sebagian besar kita juga punya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada orang yang punya cita-cita dan kebanyakan setiap tahun punya resolusi, itu selalu urusannya adalah urusan dunia. Jadi apa nanti? Apa finishnya tahun ini? Dapat apa? Apa hasilnya? Apa capaiannya? Rata-rata adalah tentang urusan dunia, tentang karirnya, tentang bisnisnya, tentang urusan di dunia. Jarang orang yang punya resolusi bahwa tahun ini saya naik kelas di hadapan Allah. Tahun ini saya ingin lakukan kesolehan 1, 2, 3. Tahun ini saya pengen meninggalkan hal-hal buruk terkait dengan urusan bersama Allah dan bersama Islam yang tahun kemarin itu masih saya lakukan. Maka saya ingin ajak kita semua untuk punya resolusi dalam urusan agama, hubungan kita dengan Islam, dengan Allah dan dengan Rasulnya.
Maka dalam kehidupan kita ada beberapa hal dalam agama yang kita anggap sebagai prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh ditolerir. Siapapun kita, apapun kita, kalau orang Islam, kalau orang beriman, prinsip-prinsip ini pegang teguh. Harus menjadi darah daging. Enggak boleh toleran dalam prinsip-prinsip itu. Maka temanya adalah kita luruskan orientasi hidup kita agar nanti bukan hanya di akhir tahun, tapi tatkala berjumpa bersama Allah tidak berakhir dengan penyesalan. Yang pertama prinsip itu adalah agama tidaklah Allah turunkan kepada kita untuk membuat kita susah. Itu prinsip. Tidak ada ajaran agama Islam maksudnya, melainkan dia adalah untuk menyelamatkan. Ya, semua ajaran agama ini sesuai dengan makna Islam itu adalah menyelamatkan, bukan untuk menyusahkan. Membuat hidup kita ini menjadi damai, tenang, salam. Itu prinsip hidup. Makanya Allah katakan, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidak ada satu pun bagian dari Islam ini yang Allah pikulkan kepada kita untuk tujuannya membuat hidup kita menjadi susah. Tidak akidahnya, tidak ibadahnya, dan tidak akhlaknya. Kalau Islam kita bagi dalam 3 unsur utama, ketiga-tiganya itu bukanlah untuk menyusahkan kita. Kalau bukan untuk menyusahkan, berarti memudahkan kita, menyelamatkan kita, membuat hidup kita tenang, membuat hidup kita damai. Kalau kita mau ikut, bahkan Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Allah katakan langsung kepadanya, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Nih diturunkan 22 tahunan lebih kurang kepada Nabi. Aku tidak maksudkan, kata beliau, kata Allah, Quran ini diturunkan untuk membuat hidupmu celaka. Jadi tidak susah, tidak celaka, tidak menderita. Apa tujuannya? Memudahkan, membahagiakan, menyelamatkan, menenangkan, dan menenteramkan. Semua ajaran agama tidak ada yang ditujukan oleh Allah kepada kita maksudnya untuk menyusahkan kita. Lihatlah satu persatu. Allah katakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Apa maknanya? Syirik. Meyakini ada zat, ada benda, ada sesuatu selain Allah yang punya kehebatan seperti hebatnya Allah. Kalau ada yang yakin yang turunkan hujan itu manusia juga bisa. Kalau ada yang yakin bahwa menahan hujan itu yang lain juga bisa. Kalau ada yang yakin bahwa rezeki dia itu di tangan si anu, hidup dia di tangan si anu, syirik. Tapi jika diberikan hanya kepada Allah, dia aja yang mampu. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan syirik, ulaika lahumul amnu, untuk mereka ada rasa aman, ketenangan, kedamaian. Wa hum muhtadun, mereka dalam bimbingan Allah. Tapi sebaliknya, jika ada yang percaya dengan yang tadi itu, selain Allah juga mampu, baik manusia, baik jin, baik benda-benda mati lainnya, yang yakin bahwa selain Allah mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, padahal hanya Allah yang mampu. Kata Allah, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'." Barang siapa saja yang menyekutukan dirinya dengan Allah, yang ia yakin selain Allah juga ada punya yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kata Allah, "Faka'annama kharra minas sama'." Dia seperti orang yang terjatuh dari
langit yang tinggi. Di atas itu tidak ada oksigen. Itu suasana batin. Jadi gelisah, sesak napasnya, sesak dadanya. Lalu kemudian terjatuh dari tempat yang tinggi itu. Apa maknanya? Orang-orang musyrik itu bukan hanya orang-orang musyrik yang ada di masa Nabi. Orang-orang yang musyrik di zaman sekarang juga begitu. Maka gelisah, maka dia cemas, maka dia khawatir. Kalau dia bertauhid, maka tenang. Lihatlah ibadah kita juga begitu. Enggak ada ibadah ini yang membuat hidup kita menjadi susah. Karena Allah sudah bikin aturan dari awal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada perintah apapun dalam agama, ibadah apapun yang Allah pikulkan kepada kita, melainkan semua dalam batas kemampuan kita. Enggak ada yang tidak mampu. Kalau tidak mampu, nanti tergantung caranya. Maka ada namanya azimah, tunaikan seperti hukum asalnya. Dan ada namanya rukhsah, keringanan. Oh, kita enggak mampu karena sudah tua, lalu tidak cukup kokoh kaki untuk berdiri dalam salat, boleh dalam keadaan duduk. Oh, kita sakit, lumpuh bahkan, tapi masih punya kesadaran tentang sekitar kita. Ya sudah, mungkin dalam keadaan tidur. Bahkan andai enggak bisa baca pun, masih mungkin dengan isyarat, menggerakkan mata, tangan. Itu rukhsah. Semua. Oh, ini lagi menyusui, tapi puasa Ramadan. Ini sedang hamil berat, di puasa Ramadan. Ya sudah, ada rukhsah. Karena Allah sudah tentukan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan akhlak pun juga begitu. Enggak ada yang bikin kita susah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa tuma'ninah, kata Nabi. Kalian, jaga betullah, jangan sampai berbohong. Pastikanlah untuk jujur. Kenapa harus jujur? Akhlak. Karena jujur itu mendatangkan ketentraman. Kalau kita jujur, enggak perlu takut, enggak perlu cemas. Tapi kalau sekali berbohong, kadang-kadang butuh 3-4 kali bohong berikutnya untuk menutupi bohong yang pertama itu. Harus menjadi keyakinan, doktrin dalam hidup kita, sehingga tidak ada yang perlu terbebani dengan agama ini. Barik bana agama kau. Susah bana. Tak taluk. Jangan. Kerana sudah ada batasannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini doktrin pertama. Ibadah, akidah, bahkan akhlak. Agama ini intinya tidaklah Allah turunkan kepada kita untuk menjadikan hidup kita ini susah. Justru semakin kita menjauh dari agama, maka akan bertambah dekat dengan kesusahan. Semakin orang menjauh dari Islam ini, maka dia akan semakin jauh dari kedamaian. Dia akan semakin dekat dengan kesusahan. Ini doktrin. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesinya, yakinkan diri kita bahwa agama tidaklah untuk membuat kita menjadi susah. Yang kedua, doktrin dalam hidup kita adalah bahwa amal-amal soleh dan amal-amal salah kita, katakanlah amal-amal soleh kita di awal, amal-amal soleh itu berguna untuk kita sejak kita di dunia. Sebelum nanti bicara masalah apa gunanya di kubur dan apa gunanya di akhirat. Karena banyak orang, maaf ya, terhalang untuk beribadah kepada Allah. Karena dia merasa bahwa taat, amal soleh itu mengganggu kehidupannya, mengganggu produktivitasnya. Kenapa? Nanti ajalah, ini masih ada kerja. Kenapa? Ya, belum nyaman. Kenapa? Kalau orang sadar bahwa amal-amal soleh itu berguna sejak dia di dunia, maka kalau semakin banyak kebaikan yang dia tunaikan, maka semakin banyak kebaikan kembali kepada dia. Orang tidak perlu dinyinyiran betul. Solatlah, baca Quranlah, puasalah, berinfaklah. Enggak perlu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kebaikan itu akan kembali kepadanya. Itu
doktrin. Harus kita yakini mendarah daging dalam hidup kita bahwa kesolehan kita itu berguna sejak kita di sini. Periksalah satu persatu. Baik amal ibadah terkait kita dengan Allah, baik amal ibadah terkait antara kita dengan sesama, baik terkait dengan amal fisik, baik terkait dengan amal hati, bahkan terkait dengan amal materi, infak, sedekah, wakaf. Semuanya itu berguna untuk kehidupan kita sejak kita di sini. InsyaAllah ketika Allah mengingatkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat. Anak-anak 7 tahun diperintahkan ayahnya untuk membimbing, menyuruh dia salat. Lisab'in wadribuhu li ashrin. Kalau sudah sampai 10 tahun, enggan juga untuk salat, boleh memukulnya. Itu bukan pukulan dalam makna siksaan. Pokoknya anak tahu bahawa ayahnya tidak gembira kalau dia tidak solat. Ayahnya kesal, bisa dengan kata-kata, bisa dengan menahan uang jajannya, bisa dengan kasih tugas lebih untuk dia kerana lalai dalam solatnya. Dan bersabarlah dalam menunaikannya. Tak usah buru-buru, pengen cepat selesai, mengeluh ketika ayat dibaca lebih panjang, ingin cepat pulang, salam kanan, salam kiri, lalu antas jalan. Enggak begitu. Suruh keluargamu salat dan bersabarlah dalam menunaikannya. Kenapa perlu betul salat itu? La nas'aluka rizqa. Kata Allah, aku enggak minta rezeki kepada kalian. Bahkan nahnu narzuquk, kamilah yang memberi kalian rezeki. Coba lihat, ada perintah solat dan ada bicara tentang rezeki. Alasan yang paling besar kenapa orang menunda-nunda solat, atau bahkan tidak solat sama sekali, itu adalah tentang dunia, tentang rezeki, tentang rupiah. Kenapa sih cepat-cepat betul solat? Oh, kalau lambat-lambat solat nanti pelanggan pergi. Kenapa sih ni tunda-tunda solat? Masih tanggung. Kenapa dikit lagi? Kata Allah, ngapain sih? Memang rezeki kamu yang kamu cari itu untuk siapa? La nas'aluka rizqa. Aku enggak minta rezeki kepadamu. Dan kalian yakini pula lah bahawa rezeki kalian itu bukan dari tangan kalian sendiri. Nahnu narzuquk, kami kok yang beri kalian rezeki. Kalau ada orang rezekinya terhalang, periksa solatnya. Jam berapa solat subuh? 6:30, wajar dong rezekinya terlambat. Jam berapa solat asarnya? 5:30, wajar rezekinya terlambat. Ngapain itu? Kerja. Kantor. Di pabrik. Mungkin di sekolah. Mungkin di pasar. Apa yang menjadi penghalang orang untuk serius dalam solat? Memberikan waktu yang cukup baginya untuk solat. Bersabar dalam solat. Rezeki, mencari rezeki. Maka ahli tafsir katakan, Allah itu menjamin semua rezeki. Orang Yahudi aja dikasih rezeki. Bahkan sebagian orang paling kaya itu, daftar orang paling kaya itu bukan orang Islam. Orang Nasrani dikasih rezeki, orang Buddha dikasih rezeki, orang Hindu dikasih rezeki, yang tidak bertuhan pun kata dia dikasih rezeki. Kata ahli tafsir, kalau Allah beri rezeki semua makhluknya, apakah Allah akan abai dengan rezeki untuk hamba yang bersujud kepadanya, yang patuh kepadanya, yang taat kepadanya, yang membelakanginya pun Allah beri rezeki? Masa orang yang datang menghadapnya tidak diberi rezeki? Ingat, amal soleh itu berguna sejak kita di sini. Nanti dalam kubur, nanti di akhirat, sejak kita di sini. Baca Quran ini berguna. Kenapa harus baca Quran? Kenapa? Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam,
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Tidak ada orang berkumpul di rumah-rumah Allah. Ini seperti sekarang ini, di masjid, di surau, di langgar, musola. Yatluna kitab Allah, mereka baca kitab Allah. Atau mereka yatadarasunahu, mempelajarinya. Ini ayatnya, ini maksudnya, ini syarahnya, ini tafsirnya. Seperti sekarang ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan kata Allah, orang-orang seperti itu akan mendapatkan ketenangan. InsyaAllah ketenangan. Coba tanya diri kita, mana yang lebih tenang kita, di masjid atau di rumah? Di rumah atau di pasar? Di masjid atau di kantor? Nabi katakan, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaika, dinaungi oleh para malaikat. Masya Allah. Ini enggak bisa dibayar dengan uang, enggak bisa dibeli dengan jabatan. Saya ingin tenang, saya ingin damai. Pakai apa? Rajin-rajinlah ke masjid, rajin-rajinlah baca Quran. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran yang paling berharga dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang bersarang di dalam dada. Wa huda, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kenapa kita perlu baca Quran? Kenapa kita perlu beramal soleh? Karena amal soleh, baca Quran itu berguna untuk kita sejak kita di dunia. Ibnu Abbas katakan radhiyallahu anhuma, orang yang rajin baca Quran terhindar dari kepikunan. Kita ini mudah-mudahan panjang usianya, banyak amalnya. Jangan sampai panjang usianya tapi kemudian pikun. Kasihan anak yang akan mengurus, sedang dirantau, tidak ada suami atau tidak ada istri, hidup sendiri, lalu kemudian pikun. Orang yang rajin baca Quran terhindar dari kepikunan. Makanya ulama kita mengatakan tidak ada orang yang lebih bersih akalnya, lebih bening akalnya, dan lebih abadi kecerdasannya melebihi orang yang rutin baca Quran. Walaupun kata ulama kita diberi usia sampai 200 tahun. 80 tahun enggak tahu ini kiri atau kanan, ini di kamar atau di jalan, enggak tahu dia. Pakaian terbuka, kadang makanan enggak jelas, kadang hidup terlunta-lunta, pikun. Kenapa kita perlu baca Quran? Cara agar terhindar dari kepikunan itu diantaranya rajin baca Quran. Ulama kita berpesan kepada muridnya, akthir min qiraatil Quran. Kamu banyak-banyak baca Quran. Ada apa memangnya? Wala tatrukhu, jangan tinggalkan. Tiap hari baca Quran itu bukan tiap pekan, apalagi tiap bulan. Tiap hari baca Quran itu. Banyak-banyak. Karena harapanmu akan tercapai sesuai dengan berapa banyak Quran yang kamu baca. Kita punya resolusi hari ini, tahun ini, cita-cita untuk tahun ini, punya harapan tahun ini, 1, 2, 3, 4, bikin materinya. Kata ulama kita, kalau kamu ingin tercapai cita-citamu itu, pastikan banyak membaca Quran. Karena harapanmu akan tercapai sesuai dengan berapa banyak Quran yang kamu baca. Jadi kalau kita paham, tidak perlu dinyinyirin. Untuk kita sebenarnya, bukan untuk orang, untuk kita. Bukan hanya nanti, tapi sejak sekarang. Sedekah juga begitu, infak juga begitu, wakaf juga begitu.
In tuqridullaha qardan hasana. Kalau kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, berinfak, bersedekah, berwakaf, berikan pinjaman kepada Allah. Kata orang Yahudi, kami ini orang kaya dan Allah itu miskin. Kenapa? Karena Allah butuh pinjaman, kami memberikan pinjaman. Nah, Yahudi itu berikan pinjaman. Seluruh dunia ini itu pekerjaan Yahudi memberikan riba, pinjaman. Itu konsep hidupnya. Karena kata mereka Allah itu miskin. Karena Allah itu terima pinjaman. Bukan itu maksudnya. Allah butuh pinjaman. Apa maksudnya? Kalau kita berikan A, si B, si C, berikan infak, beri sedekah, Allah ganti dengan lebih banyak. Bukan Allah itu butuh pinjaman. Huwal ghani. Dia maha kaya. Itu doktrin yang kedua. Apa doktrin yang kedua? Semua amal soleh kita itu berguna sejak kita di sini. Bahkan berguna setelah kita tiada untuk anak dan cucu kita. Amal soleh kita berguna untuk anak dan cucu kita pada kita sudah tiada. Saya sering sebutkan tentang surat Al-Kahfi itu. Wa ammal jidaru. Adapun tentang dinding rumah yang mau roboh itu. Kenapa harus direnovasi? Sementara ketika bertemu dengan sampan justru dibolongin, tenggelam kapal itu. Ketika bertemu dengan anak kecil saat sudah berlabuh, kemudian ditampar anak kecil itu kemudian mati. Ketika ada rumah yang mau roboh, kenapa beda perlakuannya? Wa kana abuhuma saliha. Rahasia terbesarnya adalah itu karena rahmat Allah dan jasa amal soleh bapaknya ketika dia masih hidup. Amal soleh kita berguna. Ada kita tidak tinggalkan warisan apapun kepada anak-anak kita, tidak mengapa dalam bentuk materi ya. Asal kita wariskan kepada mereka amal soleh kita. Solat terus di awal waktu, laki-laki berjamaah di masjid, tiap hari berinfak, bersedekah walaupun cuma 1.000, walaupun cuma 2.000. Dan kalau memungkinkan ada amal-amal terus mengalir. Ini PAM, ini sedekah air, ini pembangunan masjid, ini panti asuhan. Itu menjadi amal soleh yang itulah akan menjadi garansi kelak bagaimana anak-anak kita tidak menjadi anak yang terlantar. Katanya kan anak terlantar itu milik negara kan, diurus oleh negara kan, enggak juga. Sudah, itu jadi cara bagi kita agar anak-anak kita tidak terlantar kelak. Amal soleh kita. Itu yang kedua. Maka ketika amal soleh kita itu berguna, amal salah juga membahayakan. Ingat, amal soleh itu bermanfaat dalam kehidupan dunia kita. Amal salah itu membahayakan. Sejak kita di sini, nanti disiksa di neraka, iya. Nanti akan sulit hidupnya dalam kubur, iya. Kalau Allah tidak ampuni. Sejak di dunia, orang-orang yang berdosa itu susah hidupnya, tidak berhenti ditimpa musibah. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Pasti akan kami rasakan kepada mereka azab yang ringan, yang kecil, dikit saja, sebelum azab yang besar. Apa makna azab yang ringan, yang kecil, yang sedikit ini? Abdullah bin Abbas katakan radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah cobaan-cobaan, ujian-ujian, kesulitan dan kesempitan hidup yang ada di muka bumi. Tak berhenti dapat musibah, enggak berhenti. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Periksa amal kita, adakah kesalahan yang terus-menerus kita lakukan sehingga terus-menerus juga cobaan dan ujian itu datang. Hukuman ringan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Periksa. Nah, yang ketiga apa Ibu yang mulia? Setiap aktivitas kita di muka bumi itu tercatat. Doktrin yang ketiga ya. Setiap aktivitas kita di muka bumi tercatat. Kita ke banyak tempat sekarang, itu ada rekod. Ini ruangan terkontrol dengan kamera CCTV.
Tersenyumlah, Anda sedang masuk layar. Jangan merenggut, nanti layar Anda nggak enak dilihat. Jika di muka bumi, di banyak tempat, aktivitas kita terkontrol, padahal kita berapa lama lah tinggal di tempat itu, ya. Apalagi kalau dalam kehidupan kita bersama Allah, pasti terkontrol, tercatat. Ucapan kita itu tercatat, penglihatan kita tercatat, yang kita dengar tercatat, yang kita jangkau tercatat. Kaki ini dilangkahkan kemana, itu tercatat. Pada saatnya nanti akan direkap, dan pada saatnya nanti akan dihisab, didoktrin. Siapapun kita, apapun pangkat kita, berapapun kekayaan kita, asal kita Islam dan orang beriman, ingin selamat, nggak ingin menyesal, sadarkan diri kita, semua aktivitas kita tercatat. Makanya Allah katakan, ma yalfidhu min qaulin, tidak satu kata. Coba, bukan hanya ngoceh 5 menit, 10 menit, setengah jam. Nih di sini, satu kata yang keluar dari mulut kita itu tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib dan atid di situ. Dicatat, bukan nanti masuk tong sampah, tapi dicatat, nanti akan direkap, dan semuanya nanti akan dihisab. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan diganti, dihukum dengan keburukan. Makanya Nabi katakan alaihi salatu wassalam, kata beliau, al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak pernah usang. Kebaikan itu seperti baju dia boleh usang, celana boleh dia usang, sepatu boleh dia usang. Amal kita tidak pernah usang. Apa maknanya? Tidak pernah amal kita itu buruk di sisi Allah. Bahkan amal kita seiring bertambahnya waktu semakin baik, semakin besar, semakin banyak. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, orang yang bersedekah itu mungkin sedikit sedekah kita, kecil sedekah kita, 1 biji kurma sedekah kita. Kata Nabi, sedekah yang sedikit itu di tangan Allah itu menjadi besar. Bahkan seiring bertambahnya waktu, dia bisa seperti sebesar gunung Uhud. Amal-amal kita yang kita lakukan kecil itu, sedikit itu, di tangan Allah itu menjadi besar. Makanya jangan pernah mengabaikan amal-amal kecil. Baik, kan amal kecil. Dan juga kesalahan-kesalahan kecil. La tastasghiranna as-saghair, jangan pernah remehkan hal-hal kecil. Fa innal jibala minal hasa, karena gunung yang besar itu ternyata berasal dari gugusan-gugusan pasir. Jadi dia gunung, meledak dia, keluar gugusan-gugusan pasirnya. Tidak ada yang besar kalau bertaubat, dan tidak ada menjadi banyak kalau kita beristighfar. Tidak ada. Hapus dia, habis dia dengan taubat, dengan beristighfar. Tapi juga tidak ada yang kecil kalau terus menerus. Kecil cuma, tapi puluhan tahun, gak berhenti merokok puluhan tahun. Dikit iya, mungkin dosanya masuk kategori dosa kecil, tapi puluhan tahun dia menjadi besar, menjadi banyak. Al-birru la yabla, kebaikan kita tidak pernah usang. Wal ithmu la yunsa, dosa kita tidak pernah dilupakan. Wad dayyanu la yamut, Tuhan yang maha penghukum, yang kelak akan menghukum itu, dia enggak pernah mati. Buatlah apa yang kamu suka, renungkanlah. Yang baik terus akan semakin baik, yang buruk terus tercatat, tidak pernah dilupakan. Yang maha penghukum, Tuhan yang kelak akan menghukum itu, dia tidak pernah tidur. Kama tadinu tudan, siapa yang berhutang maka dia yang bayar. Ini doktrin. Yang keempat, doktrinnya apa? Kalau ada orang di muka bumi ini
berbuat baik tapi tidak mendapatkan kebaikan, akan ada waktunya. Yang pertama, periksa amal kita. Apakah amal kita ini bersih atau tidak? Karena Allah dikatakan syakur, dia maha mensyukuri. Kebaikan sekecil apapun pasti Allah ganti. Itu namanya syakur, maha mensyukuri. Sekecil apapun kebaikan kita, pasti Allah akan ganti. Dan serendah-rendah gantinya adalah kita mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah. Apa amal kita? Sedekah. Kita mendapatkan kenikmatan dalam bersedekah. Apa amal kita? Solat, kita akan mendapatkan kenikmatan dalam solat. Apa amal kita? Silaturahim, kita akan mendapatkan kenikmatan dalam silaturahim. Apa amal kita? Baca Quran, kita mendapatkan kenikmatan dalam bacaan Quran. Kalau tidak, periksa dada kita. Amal kita ini betul enggak? Amal kita ini ikhlas enggak? Karena Allah tu syakur, pasti dia balas. Balasan minimalnya, amal itu menjadi lezat, nikmat, melebihi nikmatnya makanan, melebihi nikmatnya dunia. Jika ada orang melakukan kesalahan tapi dibiarkan saja, jangan sampai kemudian GR, enggak apa-apa tuh. Saya udah 3 tahun tak solat, enggak ada masalah kok. Rezeki nambah terus. Bisnis lancar. Justru dulu ketika rajin ke masjid, bisnisnya biasa-biasa saja. Itu bahaya itu. Bahaya. Hidupnya lebih baik, kualitasnya jauh lebih tinggi. Ketika dia menjauh dari Allah, itu bahaya. Jangan sampai ada orang yang zalim, dia berbuat jahat tapi menepuk dada. Jangan. Allah enggak tidur. Allah enggak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Betul. Kalimat Allah enggak tidur itu betul. Bahkan bukan hanya tidak tidur, enggak ngantuk bahkan. Sinah. Ada naik motor, naik mobil ya. Datang dia. Berhenti sejenak. 1, 2, 5 menit. Pulas lagi, itu namanya sinah. Sebentar aja. Tapi si tidur itu setengah jam paling kurang. Ya, 2 jam, 3 jam itu tidur. Sinah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jika di muka bumi ini orang baik tidak mendapatkan kebaikan, periksa amalnya. Yang kedua, tidak apa-apa, nanti pasti dapat. Pasti dapat. Jika orang yang lakukan kejahatan tapi merasa aman-aman saja, jangan. Itu bahaya. Itu namanya istidraj. Semakin jauh dari Allah, semakin lapang rezekinya. Semakin menutup, membuka auratnya, semakin laris profesinya, semakin banyak pendapatannya. Na'udzubillah. Semakin tidak salat, itu semakin berlimpah rezekinya. Itu waliyadzubillah. Sadari. Itu namanya istidraj. Cara Allah untuk mempertinggi tempat jatuhnya. Terus bangga, ujub, sombong dia. Ngapain? Taat betul. Nih saya contohnya. Nanti habis tuh layang-layang tuh bukan hanya di sana putusnya, tapi putus tali itu di kumpalannya. Tidak ada yang tersisa kecuali kaleng. Kaleng tempat benangnya habis semua. Tapi kalau masih ditegur oleh Allah, sadar. Ini teguran, ini teguran, ini teguran. Ini doktrin. Dan yang kelima, waktu kita terbatas ya. Yang paling penting dan paling berperan untuk membuat segala aktivitas kita ini menjadi baik, menjadi lurus, itu adalah beriman kepada hari akhirat. Di surah An-Naml ayat 3 kata Allah, Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, dengan segala prosesnya, pertanggungjawabannya, hisabnya, ada surganya, ada nerakanya. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, zayyana lahum a'malahum, kami hiasi amal-amal buruk mereka sehingga mereka melihat amal-amal buruk itu menjadi baik.
Na'udzubillah kan. Amal buruk, bangkai itu, ya, itu kan busuk, bau, tapi ya bagi makhluk lain itulah makanannya. Lalat ya itulah makanannya. Beda dengan lebah kan. Malaikat itu sangat tidak suka dengan bau. Hanya setan yang suka dengan bau. Kayaknya tempat-tempat kotor itu tempat berkumpulnya setan. Malaikat enggak mau. Malaikat di masjid ini datangnya, tinggalnya, ya, bertebarannya. Kami hiasi, kata Allah. Bagaimana? La ilaha illallah. Orang-orang berzina itu perbuatan yang sangat keji. Tapi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kata Allah, zayyanna lahum. Kami jadikan amal itu menjadi indah di hadapan mereka. Jadi ada orang berzina bertahun-tahun lalu gembira. Oh, itu mantan saya. Gembira, nada itu nada gembira. Waliyadzubillah. Mabuk dia menyebutkan dalam rangka gembira. Zayyana, kami hiasi. Jadi amal buruk yang sebenarnya busuk itu, bagi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, Allah jadikan amal yang buruk dan busuk itu menjadi indah di hadapan orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Wahum ya'mahun, kata Allah, mereka tidak berhenti melakukan kesesatan. Makanya Umar bin Abdul Aziz katakan, kata beliau, tidak ada yang paling banyak pengaruhnya, yang paling berefek untuk membuat hidup kita ini lurus melebihi keimanan kita kepada hari akhir. Maka orientasi hidupnya bukan dunia. Orientasi hidup kita adalah akhirat, agar kita enggak menyesal. Dan ajaib Bapak Ibu yang mulia, kalau kita mengejar dunia, dunia itu kabur dari kita. Kalau kita mengejar akhirat, akhirat itu berlari mengejar kita. Nabi katakan dalam hadis Tirmidzi, kata beliau alaihi salatu wassalam, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang mimpinya, cita-citanya, angan-angannya, baru bangun pagi, apa yang dia fikirkan? Itu tentang akhiratnya. Siapa besok yang masih dibantu ya? Besok di mana solat ya? Besok apa ya? Apa ya? Amal soleh yang dia fikirkan. Kata Nabi, akan kami mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, kami akan tanamkan rasa cukup dalam dadanya. Walaupun enggak banyak, tapi di sini kaya di sini. Dan dunia berlari mengejarnya. Dunia itu kayak bayang-bayang, semakin kita kejar, semakin kencang pula dia menjauh dari kita. Tapi semakin kita berlari, semakin dia mengejar kita dari belakang. Dan sebaliknya, ya. Jadi orang yang mimpi, cita-cita, harapannya adalah tentang akhiratnya, Allah mudahkan urusannya. Allah tanamkan rasa cukup dalam hatinya, dalam dadanya, dan dunia berlari mengejarnya. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang hamau, bangun tidur itu yang dia pikirkan apa? Ini dunia. Yang menggelisahkan dia, yang menjadi pikirannya, yang buah pikirannya, yang membuat dia sehari-hari berfikir apa? Dunia. Sejak pagi sampai tertidur, dunia. Kata Nabi, Allah farraqa syamlahu, Allah cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah jadikan kemiskinannya ada di depan matanya. Tak jauh betul. Dia ada tapi enggak menghargai apa yang ada itu. Orang punya motor, dia punya mobil enggak bersyukur. Yang punya motor, punya sepeda bersyukur. Allah jadikan kemiskinan ada di depan matanya. Yang dia punya itu enggak pernah dianggap berharga. Walam ta'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Dan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah Allah jatahkan baginya. Berapa jatah dia hari ini? 100.000. Walaupun dia tambah jam kerjanya, walaupun dia kurangi jam istirahatnya untuk bekerja, untuk mendapatkan ini, kata Allah, kami hanya akan berikan apa yang telah ditetapkan hari ini untuknya. Maka tafarraq li ibadati, jangan gara-gara urusan dunia kita lupa beribadah. Jangan.
Fokuslah, seriuslah, berkonsentrasilah dalam beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinan, aku akan tanamkan kekayaan di dalam hatimu. Wa asuddu faqraka, aku akan tutup semua kebutuhanmu. Tak perlu kaya betul, tetapi yang penting kalau kita butuh ada. Ya kan Pak Ji? Tak perlu kaya. Kalau kaya tidak punya rasa cukup di sini, itu enggak kaya. Tapi kita butuh ini, ada. Wa asuddu faqraka, kata Allah dalam diskusi, aku tutup kefakiranmu. Ini biaya sekolah anak ada. Ini butuh mobil ada. Ini butuh rumah ada. Ini butuh pergi ada. Tak perlu banyak, tak perlu berlebih. Cukup saat kita butuh ada. Wa illa, tapi kalau tidak, habis waktu untuk dunia, untuk dunia, untuk dunia. Ya, amla'u yadaka syughlan, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk aja, tak berhenti bekerja. Orang kerja 8 jam, dia 10 jam. Orang ada waktu jeda untuk beribadah, dia enggak ada. Orang ada waktu untuk istirahat, dia enggak ada. Pokoknya kerja. Aku sibukkan tanganmu bekerja. Wala asuddu faqraka, dan aku tidak tutup kebutuhanmu. Anak sakit enggak ada uang untuk berobat. Ini anak mau sekolah enggak ada uang. Padahal pekerjaannya lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Apa rahasianya? Menyibukkan diri dengan urusan dunia, lalu melalaikan ibadah kepada Allah. Orientasi hidupnya adalah hanya dunia, lalu kemudian mengenyampingkan urusan akhirat. Jadi bangunlah Bapak Ibu yang mulia. Ya, bukan sekedar ya resolusi dalam urusan dunia. Coba kita periksa. Ini sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Konsep hidupnya masih juga tidak fokus kepada urusan akhirat. Masih urusan dunia juga. Padahal ini efeknya. Allahu a'lam wa a'lam bisawab. Alhamdulillah bi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.